kalian semua dalam keadaan sehat? Udah siapkan di depan layar kaca? Udah siapkan untuk Rumpi No Secret? Wah. Bersama saya Kak Rose, hari ini ditemani oleh Daniel Bojoksana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan keceriaannya. Ada siapa yang pertama? Ada Denada. Nih ya, kemarin baru pulang dari Amerika, ya kan kita mau tanya pengalamannya. Dan kemarin Aisyah datang ke Jakarta, lagi ada di Jakarta. Iya, seru. Seperti apa keseruannya? Tapi nanti kita ngobrol, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia. Kalau gitu saatnya kita untuk berbincang dengan Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oh, kita bisa ketemu lagi sama Denada. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Kak. Ibu sibuk sekali ya. Alhamdulillah. Sebentar ada di Amerika, sebentar ada di sana, di sini. Alhamdulillah. Kan dulu pas lagi zamannya pandemi nggak bisa kerja, itu yang aku minta sama Allah. Jadi sekarang bersyukur banget, Kak, karena finally bisa kerja lagi, bisa mulai pertama pelan-pelan, nata banget. Awal lagi dari nol gitu. Seneng banget dan menikmati banget. Oke. Yang berikut juga nih kabar terbaru ya, Aisyah dibawa ke Jakarta. Iya. Seneng banget. Seneng banget. Setelah bertahun-tahun nih, berapa tahun? Dari 2018, Kak. Jadi benar-benar ini tahun ke-7 kan kita di Singapura. Dan ini adalah pertama kali setelah 7 tahun dia kembali lagi ke Jakarta. Gimana tuh ceritanya? Kan kamu sebelumnya juga ada kekhawatiran ya. Betul. Takut ya polusinya nanti berpengaruh terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Itu pertimbangannya panjang kayaknya. Pertimbangannya panjang banget. Tapi memang ada teman yang ngomong pada waktu itu dia tuh liburan panjang. Libur sekolah panjang. Dan aku sudah pernah menjanjikan kepada dia kalau misalnya dia bisa berhasil lulus masuk sekolah negeri di Singapura. Dia boleh minta apapun yang dia mau. Dan aku akan mengabulkan. Dan permintaan dia tuh berubah-berubah, Kak. Pertama dia minta adalah mainan gadget lah gitu ya. Terus setelah gadget, abis itu dia berubah lagi. Gadgetnya maunya yang lain. Apa akhirnya aku bilang sama dia, pikirin dulu, ibu kasih kamu waktu mikir sebulan. Ya. Setelah itu kamu put something, tapi jangan berubah lagi. Aku bilang gitu. Oke, dia mikir sebulan. Saya itu udah bilang, oke, I know what I want. Dia bilang, apa? Aku kepengen traveling ke luar negeri. Karena dia belum pernah, dulu kan itu kan kebahagiaan kita kan. Aku ajakin dia traveling ke luar negeri. Dan akhirnya oke, pilih mau negara mana. Aku kepengen ke Jepang. Oke. Akhirnya alhamdulillah dia masuk kan tahun lalu lulus tes. Sekolah negeri. Terus udah gitu aku belum sempat. Akhirnya aku bilang sama dia, oke, berarti tahun ini 2025 di liburan panjang kamu di bulan Juni, ibu akan bawa kamu ke Jepang. Ini bulan apa ya Bu ya? Udah bulan Agustus, September. Udah bulan September. Alhamdulillah, Kak, aku dapat pekerjaan di salah satu stasiun TV. Aku harus setiap hari. Berarti kan aku nggak bisa nih, aku harus. Aku bilang sama dia, akhirnya aduh aku gimana nih ya, sementara liburannya udah datang, aku mau bawa dia ke luar negeri tapi nggak bisa segala macam. Akhirnya ada teman yang ngomong sama aku, kenapa lo nggak dibawa ke sini aja? Dia bilang Jadi luar negerinya Aisyah sekarang Indonesia. Akhirnya aku bilang sama dia, aku jadikan itu surprise. Jadi dia nggak tahu dia mau kemana, aku bilang aku akan bawa kamu. Ini tapi udah menjelang akhir-akhir liburannya dia nih. Dia udah tiap hari nelfonin. Bu, are we still going to do the thing? Karena you promise ya, dia bilang, kamu udah promise aku dari tahun lalu loh, dia bilang gitu. Aku bilang, iya, oke, iya, gitu kan. Terus akhirnya udah aku siapin semuanya, aku bilang sama dia, oke, ibu mau bawa kamu ke luar negeri, tapi kamu tidak boleh tahu kemana. Oh, dia excited banget, Kak. Oke, ini benua apa? Ini negaranya apa? Nggak boleh tahu, aku bilang gitu. Oke, kalau gitu benuanya aja deh, benuanya. Asia, aku bilang gitu, di Asia. Oh, oke, dia bilang. Oh, dia nyebutin, aduh tapi Asia terlalu banyak ke negaranya. Apakah Jepang, Korea, ya gitu kan? Oh, ini aja deh. Apa Asia mana? Asia Tenggara, Asia Timur, Asia mana? Dia bilang gitu. Asia Tenggara. Oh, oke, Asia Tenggara. Oh, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura, ada. Oh, tapi dia nggak tahu tuh mau kemana. Begitu aku pagi-pagi aku terbang dari first flight dari Jakarta ke Singapura, aku jemput dia ketemu di Changi. Di Changi kita pakai kebetulan airline-nya airline Indonesia yang ada udah ketahuan lah itu Indonesia punya. Jadi begitu kita check in baru dia tahu. Ibu, are we going to Indonesia? Dia bilang gitu. Iya, dia seneng banget, happy banget, Kak. Dia happy banget karena ya mungkin karena dia merasa ya biar bagaimanapun ya walaupun dia itu berasa grew up-nya, tumbuh besarnya itu di Singapura, dia bersosialisasi sudah dengan teman-teman yang ada di Singapura.
dia mulai merasakan sosialisasi pertama, sekolah pertama itu kan dan berkawan itu kan di Singapura gitu. Tapi kan dia selalu tahu bahwa dia itu orang Indonesia gitu. Dan dia meninggalkan Indonesia di tahun 2018, dia tahu alasannya kenapa gitu. Dan walaupun dia nggak pernah bilang dia, aku kepengen ini dong ke Indonesia. Nggak pernah dia ngomong, karena memang dia bukan anak yang seperti itu. Nggak anak yang banyak permintaan gitu loh Kak, ke aku gitu. Tapi bisa kelihatan banget kemarin waktu aku kasih tahu dia mau ke Indonesia, dia tuh yang happy banget. Pada saat dia landing itu dia ngeliat kan, wah, terus dia turun dari pesawat yang finally, I'm in Indonesia, dia bilang gitu. So aku senang sih, alhamdulillah, aku bersyukur banget. Masya Allah. Gitu. Nah, dan ketemu bapaknya itu juga ya. Iya, sebenarnya emang karena kan aku juga tahu kan, aku mungkin nggak bisa setiap hari nemenin dia karena kan aku juga kerja gitu. Tapi aku bilang sama papanya, aku bilang, jangan bilang sama Aisyah, aku planning loh mau bawa dia ke sini. Aku bilang nanti ya kamu atur gitu, karena aku tahu nggak semudah itu untuk papanya bisa jalan ke sana dan ketemu, karena dia pun banyak yang lagi diupayakan sama papanya Aisyah sekarang, apalagi semenjak kejadian yang terakhir yang harus dialamin gitu ya, sehingga harus dia menata kembali karirnya dan segala macam. Jadi aku bilang sama dia, pergunakan, aku bilang, dan yang paling penting adalah Oma, Mami, karena Mami itu mamahnya Mas Jerry itu kan cucunya cuma satu, aku cuma Aisyah gitu. Dan ya beliau udah sepuh, jadinya aku bilang ayo ajakin itu Mami, jadinya Mami itu yang dibawa. So happy. Iya, jadi aku bilang ajakin jalan, ajakin ketemuan gitu. Dan ya udah, aku hampir setiap hari mereka spend time bersama-sama. Nah, aku kebagiannya waktunya pas sebelum tidur sama pas baru bangun tidur. It's okay. Aku seneng banget Kak, karena aku pulang dari kerja gitu ya, udah tengah malam tuh, dia udah tidur kan. Terus aku mandi segala macam, aku naik ke atas tempat tidur, aku lihat dia karena aku udah 2 bulan nggak ketemu, udah sebulan lebih nggak ketemu dia. Jadi aku lihat di sebelah tempat tidur, terus aku ngeliatin dia tidur gitu, terus aku seneng gitu karena aku rindu kan. Terus udah gitu bangun pagi juga aku bangun lebih awal hanya untuk buat dia ada di sebelahku loh gitu. Ini ada postingan juga nih ya, kamu memberikan pesan nih ya. Anak ibu tersayang, jadilah manusia yang selalu menjunjung nilai-nilai kebaikan kepada sesama dalam setiap langkahmu dan memiliki 3 hal ini dengan seimbang antara satu sama lain. Cerdas, kuat, teguh hati, dan bijaksana. Karena kecerdasan dan kebijaksanaan tanpa kekuatan, keteguhan hati akan sia-sia. Kecerdasan dengan kekuatan tanpa kebijaksanaan akan berbahaya. Sementara kekuatan dan kebijaksanaan tanpa kecerdasan akan mudah terpatahkan. Nah, ini adalah hal yang kamu tulis pada saat ya di Jakarta lagi, dan di Indonesia sih. Di Indonesia lagi ada banyak ya protes-protes, demonstrasi gitu. Ini apakah dalam rangka suasana itu? Ya mungkin masa itu masa yang berat buat kita semua ya. Apalagi kayak aku, ini kan bukan kali pertama mengalami Indonesia berada di situasi ini. Dulu pada tahun 98 juga aku juga udah jadi mahasiswi pada saat itu. Tapi memang momennya aku berada di Australia waktu itu. Tapi kebetulan Universitas Trisakti itu dulu aku sempat di situ, dan aku juga anak arsitektur juga, angkatannya angkatan sama dengan almarhum Elang, dan satu kelas kita dulu gitu. Jadinya kayak aduh gitu, kenapa kok kita mesti berada kembali ke dalam situasi itu. Dan memang pada akhirnya dengan di tengah semua isu yang berada di dalamnya, pada akhirnya semua kembali kepada manusianya. Di saat manusia itu diberikan kesempatan untuk kesempatan untuk berada di posisi di mana dia memegang sebuah kekuatan ya untuk masyarakat. Ya, itu harus memang sebaiknya seyogyanya lah, idealnya diimbangi dengan hal-hal yang lain yang juga bisa membuat kekuatannya dia, bukan cuma kecerdasannya dia bisa membawa maslahat bagi orang banyak dan buat dirinya sendiri, tapi juga kekuatannya dia pun bisa memberikan maslahat untuk banyak orang. Kecerdasannya bisa memberikan sebanyak-banyaknya maslahat untuk orang banyak gitu. Jadi mengingatkan kembali, semoga aku berdoa gitu Aisyah bisa tumbuh menjadi anak yang selalu mengingat hal itu. Dan sebenarnya ini adalah pesan yang dulu almarhum Papa selalu ngomong sama aku. Tapi dulu Papa ngomongnya gini Kak sama aku, Dena inget ya, kalau cari suami nanti harus punya 3 hal. Kalau Papa dulu ngomong gini, 1,
kecerdasan. 2, keteguhan hati. 3. Kekuatan. Udah dapat lagi belum? Asik banget. Langsung loh ke situ. Ini aku tanya, kemarin ke Amerika nemu juga nggak yang kayak gitu? Aduh. Ya kan, ngapain sih dia ke Amerika nih? Ada membawa nama Indonesia hadir lagi di acara ZinCon Convention untuk Zumba instructor di seluruh dunia yang tergabung di dalam Zumba Instructor Network. Aku udah tergabung lagi di sini. Hah? Udah bayar lagi. Salah. Oke, kita lihat dulu. Itulah. Ya, aku lihat tuh yang kamu pakai baju Kalimantan. Iya, tapi aku mau minta maaf, mau minta maaf sekali. Tapi udah aku tulis sih di caption aku bahwa karena keteledoran aku dan kelalaian aku salah pakai kainnya ya. Maknanya jadi beda ya. Maknanya jadi beda dan seharusnya mungkin ini bisa jadi buat ilmu buat kita bersama nih Kak. Jadi kalau pakai kain Kalimantan itu namanya ta'ah kalau saya nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Itu belahannya harus di belakang. Oh. Nah, jadi karena kelalaian aku yang nggak perlu dijelaskan kenapa, tapi pokoknya kelalaian aku taruh belahannya di depan. Oh iya. Gitu, sehingga banyak sekali saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dari Kalimantan yang memberikan masukan bahwa itu salah loh pemakaian kainnya. Gitu, minta maaf ya, terima kasih banyak. Kedepannya aku janji akan lebih teliti lagi. Lebih teliti. Iya. Baik sekali ya mereka memberikan informasi ya. Tapi aku happy banget Kak bisa dapat kesempatan itu karena jadi pada saat itu show-nya Beto Perez yang kita tahu adalah foundernya olahraga Zumba. Dan itu show yang paling ditunggu-tunggu di sesinya ZinCon itu. Karena beliau sendiri yang lead the class, muncul di tengah. Dan beliau tuh decide untuk membuat yang namanya global experience. Jadi mengambil perwakilan-perwakilan dari region-region di seluruh dunia. Jadi ada yang dari Kolombia, yaitu daerah asalnya beliau ya. Lah dari Asia, beliau minta aku yang hadir untuk mewakili. Dari Asia? Dari Asia, jadi bukan cuma Indonesia. Bukan cuma dari Indonesia, dari Asia itu yang muncul adalah Indonesia. Iya, gitu. Dan beliau minta Denada, kamu yang harus maju, tolong kamu bawa sesuatu yang identitas negara kamu bawa. Wah, aku langsung kayak, wah mau ini. Banyak tuh pilihannya ya kan? Karena kita punya banyak banget gitu. Tapi kemarin kan aku udah pada saat diberi assignment oleh Zumba sebagai brand ambassadornya untuk bikin video Zumba. Aku tahu video itu akan mereka posting dan akan bisa dilihat oleh seluruh dunia. Jadi aku selalu pakai identitasku adalah aku selalu pakai sesuatu yang berbau Indonesia. Supaya aku bisa perkenalkan bahwa ini Indonesia. Aku udah pernah pakai baju gandrung Kak. Aku udah pernah juga bikin di beberapa daerah di Indonesia. Pernah bikin di Ijen juga waktu itu. Jadi pada saat dikasih kesempatan mau bawa mana lagi nih? Wah, mana lagi? Alhamdulillah akhirnya bisa berkesempatan untuk bawa dari baju Kalimantan. Dan sangat amat apresiasi dan begitu terpesona dengan keindahan baju adat Kalimantan gitu. Jadi aku happy banget. Iya tuh reaksinya gini ya. Wow, beautiful. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau dikasih kesempatan lagi aku pengen bisa bawa lagi nanti dari daerah lain. Aku ngikutlah di belakangnya. Ayolah kita berdua lah. Nana, terima kasih banyak kamu sudah meluangkan waktunya. Jadi kita ZinCon bareng nih ya. Iya, doain ya. Iya, oke. Bilangin sama Pak Beto. Pasti, saya bilangin sama Pak Beto. Setelah aku cek tuh ya, ternyata aku dari tahun 2012. Tuh, 2012. Berarti sudah 13, mau jalan tahun ke-13. Iya loh. Tapi kan vakum lama ya. Nggak apa-apa dong. Yang penting sudah tahu semuanya. Oke, baiklah. Dena, terima kasih. Tapi jangan kemana-mana. Makasih ya. Habis ini kita masih ada bintang tamu kita lainnya. Ada Aden dan Syaka. Ini bapak dan anak perempuannya. Kita lihat dulu, Prof. Hai, kita sudah bersama dengan Aden dan Syaka. Hai, cantik. Halo. Ini kamu katanya punya cita-cita mau masuk TV. Iya, akhirnya masuk TV kan sekarang ya. Ini sampean. Sampean. Emang bener dia tiba-tiba ngomong pengen jadi artis gitu. Alhamdulillah kalau Saka ini apa yang dia mau kesampaian mulu. Masya Allah, apalagi selain masuk TV? Kayak misalnya mau punya mainan, mau punya apa, terus dia mau punya cita-cita. Kakak pengen recording nyanyi, padahal suara dia biasa aja. Tapi tahu-tahu, Saga. Parah banget Bapak. Enggak, maksudnya kita tuh merendah dulu, biar kesan nanti ya nggak terlalu kaget. Dan itu juga kesampaian. Ada yang ngajakin recording ya, walaupun baru cover-cover lagu, dia diajak gitu. Masya Allah. Terus kamu punya cita-cita apa lagi? Mau jadi dokter. Amin. Terus sama penyanyi. Sama penyanyi, emang pengennya gitu ya, masuk TV-nya karena nyanyi. Jadi nanti boleh dong ya sepatah dua patah lagu ya. Atau goyang patah-patah juga boleh.
Nah, ini katanya kamu ngasih idenya ke dia, kamu masuk TV, bikin video aja dulu gitu. Betul. Itu dari kamu ide. Jadi Saka itu kan ngeliatin aku syuting gitu ya. Papi, kakak pengen ya masuk TV. Pengen syuting gitu katanya. Mau, kita bikin video dulu. Oh, oke. Kalau di Indonesia itu bikin video viral pasti diajak sama Oke. TV. Coba kita lihat videonya berikut ini. Bapaknya yang modenya gitu ya, mode pusing selalu ya. Kita lihat komentar netizen, bujinya adalah baik banget adeknya mau TikTok. Astagfirullahaladzim. Tapi emang Hei, ketawanya bahagia banget. puas dia di banget sana. yuk. Tapi emang tiap pagi saya kan nganterin dia sekolah. Oh, iya. Mungkin orang ngeliatnya, oh itu supirnya. Yang ngetirin gitu ya. Ada lagi komentar, emang boleh akad? Ya astaga. Ini banyak, ya ampun. Terus lagi berikutnya. Cantik banget anaknya bang, mau nggak sama anak gue ada yang jodohin ya? Aduh masih kecil. Was-was ya Pak ya langsung ya. Oh Om Aden, kebetulan saya baru pulang kerja mau nitip martabak manis atau martabak. Mau ngasih ke mertua. Oh ya ampun. Kamu kenapa sih pengen masuk TV tuh kenapa? Kalian lihat Bapak. Karena lihat papi, Lihat kayaknya papi. seru gitu. Seru. Terus? Terus Akhirnya? aku emang suka acting. Kamu suka acting? Kalau di sekolah, ekskulnya teater sama vokal. Oh gitu. Terus kalau kamu nyanyi nih, bakatnya nurun dari siapa? Papi lah. Gak tahu deh. Papilanya. Papila. Tahu ya? Kan kita sering karaokean, Kak. Ya kalau kita kan suka ada nilainya tuh kalau karaokean. Menurut nilai 0,01. Anaknya tuh nggak ngomong apa-apa ya, ekspresinya doang coba. Terserah deh. Nggak Saka ya. Kamu juga katanya udah punya Instagram sendiri juga ya? Iya. Nih, oh subscribersnya juga banyak nih followersnya ya. My name is Saka, my brothers is Raka, my parents ini ya. Terus kita lihat foto-fotonya, ada foto-fotonya tuh. Bapak kalau ini Bapak follow, unfollow atau Bapak di blok atau tahu kan? Kadang-kadang di blog. Kadang. Enggak. Tapi kan ini anak zaman sekarang Iya. ya. Di dunia yang sekarang, modelnya sekarang. Ada pesan-pesan khusus nggak sih ketika anaknya mulai aktif di sosial media? Itu sih lebih urusan ke maminya sebenarnya. Bapaknya ngapain dong? Kalau saya lebih mikirin gimana caranya ke depannya ini anak jadi seseorang. Oh, Gimana caranya supaya pendidikannya lancar ke depannya. Masya Allah. Kalau soal perkembangannya dia saya serahin ke ibunya karena ibunya wanita, sama-sama wanita kan. Kalau kita kan kadang-kadang laki-laki suka beda ya cara nge-treat anak. Takutnya kekerasan, lebih gimana. Kalau saya lebih ke, kalau maminya udah bilang, papi itu sudah diomongin ya? Sini. Oh, baru gitu. Kenapa sudah diomongin? Masalahnya apa? Gini. Harus begini gitu. Terakhir ya. Kalau Terakhir saya ujung tombak, kalau dari awal takutnya dia udah, saya takut salah, takut emosi, takut apa gini. Karena saya dikenal sama dia tuh orangnya baik ya kayak. Oh gitu. Gimana ya? Jangan gimana ya dong. Ini TV Kak. Oke, kalau gitu kita langsung tanya aja. Ini apakah lebih ke arah mami atau ke arah papi ya? Ini ada fotonya nih ya. Set. Siapa yang lebih cerewet? Lebih cerewet sih mami. Mami lebih cerewet. Kalau yang marahnya lebih serem siapa? Papi. Oh papi. Itu dia saya bilang tadi, jangan dari awal saya ngomong. Saya kalau udah emosi takutnya, Kenapa lebih ke arah panik kali ya? karena kan kalau kita mikirnya, anak kalau udah istri sampai ngomong, papi itu berarti ada sesuatu yang lebih ini. Kenapa nih? Panggil gitu. Gitu. Siapa yang lebih sering ngasih hadiah ke kamu? Masih hadiah dulu. Oh dua-duanya ya. Ya apa maksudnya tengah-tengah gini? Dua-duanya ini, papi sama mami. Siapa yang disiplin banget? Lebih disiplin siapa? Mami. Mami lebih disiplin. Yang lebih sering bantuin kamu bikin PR siapa? Papi. Oh papi. Wow. I can do everything. Cela. Kesel banget. Ya karena ini anak-anaknya dua, sekolahnya rata-rata Inggris bahasanya. Oh, so you speak English. Very well. Very fluent Oh, ya. indeed. Of course, indeed. Aksennya apa? Amerika apa British? Nepal. Siapa? Kalau kamu misalnya ada apa di sekolah, ada yang kamu keselin apa, kamu curhatnya ke siapa biasanya? Mami. Ke mami ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.